Proses menandai anak-anak bebek memang kadang terlihat agak keras. Namun sebenarnya cara ini dilakukan demi kebaikan mereka. Dengan memberi tanda pada salah satu bagian kakinya, kita bisa memastikan anak-anak bebek tidak tertukar ketika dilepas di sawah. Apalagi jika jumlahnya banyak dan bercampur dengan bebek milik orang lain. Tanda ini hanya sebagai penanda kecil, tidak mengganggu pertumbuhan, dan bebek tetap bisa berjalan, makan, serta tumbuh normal. Bagi peternak, langkah ini sangat penting agar bebek lebih mudah diawasi, tetap aman, dan tentu saja terhindar dari risiko kehilangan. Anak-anak bebek yang sudah selesai dibelah selaput kakinya biasanya terlihat sedikit lesu. Mereka tampak kurang bersemangat, bahkan ada yang terlihat seperti sedang kesakitan, tidak seceria biasanya, dan nafsu makan pun berkurang. Hal ini wajar terjadi karena proses penandaan dengan cara membelah selaput memang membuat mereka kaget, bahkan bisa menimbulkan rasa sakit sesaat. Namun, keadaan ini umumnya tidak berlangsung lama. Setelah beberapa jam, bebek-bebek kecil akan mulai menyesuaikan diri kembali. Mereka pelan-pelan akan bergerak aktif, mencari makanan, dan bermain seperti biasanya. Sebagai peternak, tentu kita tidak boleh mengabaikan kondisi ini. Justru di masa pemulihan ini, kita harus lebih memperhatikan anak-anak bebek agar tetap sehat dan bisa tumbuh dengan baik. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah menjaga kebersihan kandang. Setelah proses pembelahan selaput, kaki bebek harus tetap dalam kondisi bersih agar tidak mudah terkena infeksi. Ganti alas kandang dengan yang kering. Berikan penerangan atau lampu penghangat supaya bebek tidak kedinginan. Kondisi kandang yang bersih dan hangat akan sangat membantu pemulihan mereka. Selain itu, sediakan juga pakan yang segar dan mudah dicerna. Meski nafsu makan mereka menurun, biasanya dengan sedikit dorongan, bebek akan mulai makan kembali. Bisa juga ditambahkan vitamin atau suplemen pada air minumnya, agar daya tahan tubuh bebek tetap terjaga. Langkah sederhana ini mampu mempercepat pemulihan dan mengurangi rasa lemas yang mereka alami. Perlu diingat, tanda yang dibuat pada selaput kaki hanyalah bagian kecil dari proses panjang dalam beternak bebek. Meski awalnya terlihat menyakitkan, manfaat jangka panjangnya sangat besar. Dengan adanya tanda tersebut, bebek tidak akan tertukar ketika dilepas ke sawah bersama ratusan ekor lainnya. Hal ini tentu mengurangi risiko kerugian yang bisa dialami peternak. Proses ini memang penuh pertimbangan antara rasa kasihan melihat bebek yang tampak lesu dengan kebutuhan untuk menjaga agar tidak tertukar. Tetapi inilah salah satu cara yang masih digunakan sampai sekarang karena dianggap efektif. Dengan perawatan yang baik, setelah proses penandaan, bebek akan segera pulih, kembali sehat, dan tumbuh dengan normal seperti biasanya. Beginilah kondisi anak-anak bebek yang sedang tidur. Mereka tampak tidak banyak bergerak karena kakinya masih terasa sakit setelah proses pembelahan selaput. Rasa nyeri ini membuat bebek lebih sering berdiam diri, beristirahat, dan terlihat tidak seceria biasanya. Meskipun demikian, keadaan seperti ini hanyalah sementara. Anak-anak bebek butuh waktu untuk menyesuaikan diri dan memulihkan tenaga. Dalam beberapa jam hingga 1 hari, biasanya kondisi mereka akan mulai membaik. Tidur yang cukup sangat membantu mempercepat proses penyembuhan. Sebagai peternak, kita tentu harus lebih peka dan perhatian saat melihat kondisi ini. Jangan biarkan bebek tidur di tempat yang kotor atau lembab. Pastikan alas kandang tetap kering, hangat, dan bersih, supaya luka kecil pada kakinya tidak mudah terinfeksi. Lampu penghangat juga penting, karena tubuh bebek yang masih kecil sangat rentan kedinginan. Selain menjaga kebersihan kandang, makanan dan minuman juga harus selalu tersedia, walau nafsu makan mereka berkurang. Tetap sediakan pakan yang lembut dan bergizi. Bisa juga ditambahkan vitamin di air minum untuk membantu daya tahan tubuh mereka tetap kuat. Dengan cara ini, bebek akan pulih lebih cepat dan semangat makannya akan kembali. Memang, melihat anak bebek yang sedang tidur dalam kondisi seperti ini membuat kita merasa kasihan. Namun, penting untuk diingat bahwa proses menandai bebek dengan cara membelah selaput dilakukan demi kebaikan jangka panjang. Tanda pada kaki inilah yang akan memudahkan kita membedakan bebek milik sendiri dengan milik orang lain saat dilepas di sawah. Kalau tidak diberi tanda, risikonya jauh lebih besar. Bebek bisa tertukar, bahkan hilang, karena sangat sulit membedakan satu dengan lainnya. Dengan adanya tanda kecil ini, kita bisa lebih tenang saat melepas mereka ke alam terbuka. Jadi, meskipun ada rasa sakit sementara yang dialami anak-anak bebek, dengan perawatan yang baik, mereka akan segera pulih. Bebek akan kembali ceria, aktif bergerak, dan tumbuh sehat seperti biasanya. Itulah tantangan seorang peternak
menjaga dengan sabar, merawat dengan penuh perhatian, dan memastikan setiap ekor tetap dalam kondisi aman. Selain perawatan dasar, ada beberapa hal lain yang juga penting untuk diperhatikan saat anak-anak bebek sedang dalam masa pemulihan. Misalnya, memberikan suasana kandang yang tenang dan tidak terlalu ramai. Bebek yang masih kecil mudah merasa stres jika ada suara keras atau gangguan dari luar. Oleh karena itu, usahakan lokasi kandang tidak berdekatan dengan jalan yang bising atau hewan lain yang bisa mengagetkan mereka. Perlu juga diingat bahwa udara segar sangat baik untuk kesehatan anak bebek. Namun, jangan sampai mereka terkena angin langsung yang terlalu kencang. Jika kandang menggunakan terpal atau jaring, atur ventilasi dengan baik supaya sirkulasi udara lancar, tapi tetap hangat. Udara yang terlalu pengap bisa membuat bebek mudah terserang penyakit pernapasan. Anak-anak bebek yang sedang sakit biasanya lebih suka berkumpul di satu sudut kandang. Hal ini wajar karena mereka mencari rasa hangat dari tubuh satu sama lain. Tapi, sebagai peternak kita harus tetap memperhatikan agar mereka tidak menumpuk terlalu rapat. Menumpuk dalam waktu lama bisa membuat beberapa ekor terhimpit dan sulit bernapas. Maka, sesekali perlu diarahkan atau dipisahkan dengan lembut, supaya posisi mereka tetap nyaman. Air minum juga jangan sampai kotor. Bebek kecil seringkali tanpa sengaja mencelupkan paruh hingga menjatuhkan kotoran ke dalam wadah. Jika dibiarkan, air akan cepat keruh dan menjadi sarang bakteri. Maka, biasakan mengganti air minum minimal 2 kali sehari. Air yang bersih membuat bebek tetap sehat dan membantu proses penyembuhan berjalan lancar. Selain vitamin, beberapa peternak juga menambahkan ramuan air herbal rebusan alami jahe yang yang dicampur aman tipis untuk atau unggas. ekstrak Kunyit yang dikenal bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Tentu saja, pemberiannya harus dalam jumlah sedikit dan tidak berlebihan. Cara sederhana ini bisa menjadi tambahan perawatan alami untuk menjaga kekebalan tubuh anak bebek. Sebagai peternak, kesabaran adalah kunci. Melihat anak bebek yang lesu kadang membuat hati khawatir, tapi dengan perhatian penuh, perlahan-lahan mereka akan kembali sehat.